Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yaitu mengenal jaringan client to server. Oke, setelah kita mengenal jaringan peer-to-peer, sekarang kita masuk pengenalan jaringan client to server. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pengertiannya. Jaringan client server merupakan jaringan yang terdiri dari satu atau lebih komputer klien. Biasanya jaringan ini terdiri dari satu komputer untuk server dan beberapa komputer lain sebagai klien. Oke, jadi di sini client server adalah jaringan yang terdiri dari satu komputer server, di mana komputer server nanti sebagai penyedia layanan. Kemudian ada komputer klien. Komputer klien merupakan komputer yang digunakan sebagai pengguna layanan yang melakukan request kepada komputer server. Itulah pengertian dari client server. Apakah contoh layanan pada server? Nah, di server ini banyak sekali jenis layanan. Yang pertama ada web server. Nah, ini merupakan layanan yang menyediakan halaman web. Kemudian ada file transfer protocol atau FTP server. Ini merupakan layanan untuk bertukar software. Kemudian ada lagi layanan DHCP server. Ini merupakan layanan untuk memberikan IP secara otomatis kepada komputer klien. Kemudian ada database server. Adalah jenis layanan di mana database ini merupakan kumpulan dari beberapa data, yang mana data ini nanti tersimpan di server. Kemudian ada mail server, sama halnya seperti email yang kita gunakan seperti di Google dan lainnya. Jadi di server ini juga ada layanan untuk bertukar email dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, untuk kelebihan jaringan client server, yang pertama memiliki arus informasi yang lebih kuat dan cepat. Nah, di sini dibutuhkan satu komputer server yang memiliki spesifikasi yang tinggi sehingga informasi tadi bisa diakses dengan cepat dan diberikan secara cepat kepada komputer klien. Yang kedua, keamanan lebih tinggi. Dengan client server itu kita mudah untuk membuat keamanan atau firewall untuk jaringan kita. Kemudian sistem backup data yang lebih baik. Kemudian memegang penuh data karena data semuanya tersimpan di server sehingga tidak semua orang bisa mengakses data kita. Kekurangan jaringan client server yang pertama itu memiliki biaya operasional yang cukup mahal, karena pada client server kita membutuhkan satu komputer yang memiliki spesifikasi yang tinggi. Tentu biaya sini kita harus mengeluarkan yang mahal. Kemudian pada komputer server di sini itu tidak sembarang orang. Kita harus memiliki pengetahuan yang cukup atau administrator jaringan yang bisa untuk mengelola jaringan. Kemudian sangat bergantung pada server.
ketika terjadi kendala pada server, tentu jaringan kita akan terganggu. Jadi dipastikan di sini servernya yang memiliki ruang penyimpanan dan hardware yang cukup tinggi. Kemudian membutuhkan komputer dengan spesifikasi yang cukup tinggi. Oke, untuk sumber informasi di atas tadi itu bisa diakses lebih lanjut pada halaman web itu mazikri.com tentang kelebihan dan kekurangan klien server. Baiklah, sekarang kita masuk pada simulasi jaringan klien server menggunakan Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, kita masuk kepada end device. Di sini kita pilih komputer server, kita klik. Kemudian kita tambahkan switch pada network device. Kemudian kita pilih switch seri 2960. Kemudian kita tambahkan dua komputer klien. Nah, kita sambungkan kabel dari server ke switch. Sini menggunakan kabel jenis straight atau yang lurus. Kita pilih pas Ethernet. Nah, di sini sebetulnya di sini bebas, terserah mau di port yang mana. Kita urutkan aja mulai dari 1. Di switch sini 2, di sini pilih pas Ethernet. Oke, di sini kita tambahkan label terlebih dahulu. Sekarang kita akan atur IP daripada komputer server, yaitu 192.168.1.1. Klik komputer server satu kali, masuk ke desktop, IP configuration. Nah, di sini IP untuk komputer server kita set secara statis. Dan sound and mask-nya 255, 255, 2550. Lalu kita close di sini. Kemudian kita akan tambahkan di sini layanan. Di sini ada layanan DHCP server. Oke, di komputer server kita akan memberikan IP secara otomatis kepada komputer kliennya. Oke, kita masuk lagi kepada komputer server. Kita masuk tab service. Di sini terdapat beberapa service atau layanan yang ada pada server dengan aplikasi Cisco Packet Tracer ini. Kita masuk ke layanan DHCP. Kemudian untuk servisnya di sini pastikan on. Untuk file name ini bisa kita biarkan default. Kemudian default gateway, kita masukkan saja IP daripada server kita. .s itu sama, kita masukkan IP server.
Untuk start IP address ini mulainya mulai dari IP yang akan diberikan ke klien nanti, pokoknya mulainya dari 2. Kemudian maksimum number user ini, jumlah klien kita, input saja di sini input 5, atau bisa menyesuaikan. Kalau kliennya ada 10, 20 itu bisa dimasukkan di sini number user yang lebih. Kemudian di sini kita simpan, kita save, lalu kita close. Sekarang kita masuk ke komputer klien, yaitu PC 0. Sini masuk ke desktop, kemudian IP configuration. Sini komputer kliennya akan melakukan request ke server. Jadi dia akan meminta IP secara otomatis ke server, yaitu dengan mengaktifkan DHCP. Kita tunggu. Nah, di sini komputer kliennya sudah mendapatkan IP 92.98.1.2. Kemudian untuk PC 1 caranya sama. Kita atur IP-nya ke DHCP. Di sini sudah mendapatkan IP 192.168.1.3. Sekarang kita akan lakukan pengujian dari server ke PC 0. Itu sudah sukses. Dari server ke PC 1 sudah sukses. Atau sebaliknya, dari PC 1 ke server juga sudah sukses. Dengan begitu kita sudah berhasil membuat jaringan client server. Sini kita lakukan pengujian, yaitu dengan layanan DHCP server. Itu memberikan IP secara otomatis kepada komputer klien. Demikianlah pembahasan materi tentang client server. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.